warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Belajar Jaringan kesayangan kita semua ya, Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membuat RT RW-net yang baik. Benarnya belum tentu, karena kebenaran cuman gede Gusti Allah. Wijian. Ternyata membuat video-video semacam ini membutuhkan effort yang sangat tinggi, dan jenengan semuanya kalau misalkan mau mensupport saya atau suka dengan konten-konten semacam ini, silakan like, subscribe, dan kalau misalkan mau membantu bisa berikan saya super thanks yang ada di bawah video ini. Jadi di samping saya ini sudah ada D-root atau dinding router. Kita pakai ini lagi nih. Nanti kita akan membuat topologi jaringan yang sangat-sangat ideal untuk sebuah RT RW-net. Anda sangat bisa meniru konfigurasi dan juga topologi ini, karena nanti Anda akan bisa meremote semua router atau access point yang ada di jaringan ini lewat satu tempat atau dimanapun Anda berada. Bisa. Dan sudah ada banyak alat di sini. Nanti kita akan praktekkan secara detail bagaimana memasangnya, mengkonfigurasinya, fungsinya apa, dan tips and triknya seperti apa ya lur ya. Dan di sini nanti saya akan buatkan bagaimana cara merakitnya. Misalkan di sini ada kita menggunakan kabelan untuk mentransmisikan data. Tidak mungkin ketika Anda membuat RT RW-net dengan skala seperti ini, Anda membeli LAN meteran yang ada di marketplace karena itu terlalu boros. Saya sarankan untuk membeli LAN roll-rollan atau fiber optic roll-rollan, dan Anda bisa rakit sendiri. Nanti untuk video merakit atau membuat LAN dan juga fiber optic, kita akan bikinkan video terpisah. Dan di sini saya spesifik membahas tentang topologinya saja dan juga konfigurasinya ya lur ya. Untuk jenengan yang membutuhkan konfigurasi tertentu, langsung bisa pergi ke menit-menit ini untuk menemukan konfigurasi yang jenengan butuhkan. Langsung saja kita akan bahas apa saja atau alat apa saja yang ada di dinding router kita dan fungsinya seperti apa. Gasket. Nah, sebenarnya untuk topologinya atau mappingnya saya membaginya menjadi dua ya lur ya. Yang pertama ada di sebelah kanan ini, dan yang kedua ada di sebelah kiri ini. Yang kanan ini adalah anggap saja kita asumsikan ini adalah rumah saya atau servernya letaknya di sini nih. Kemudian ini adalah rumah Ucup dan ini adalah rumah Jundi. Rumah Ucup dari rumah saya itu berjarak 250 meter. Sedangkan rumah Jundi dari rumah saya itu berjarak 280 meter. Tetapi dia berjarak 30 meter dari rumah Ucup. Nah, kasusnya saya pengen untuk bisa membuat wifi voucheran di rumah saya, dan juga saya bisa membuat wifi pribadi. Jadi nanti akan ada dua wifi, yang satu voucheran ala-ala wifi ID, yang satu adalah wifi pribadi yang masukkan password seperti biasa. Untuk di rumah Ucup dan di rumah Jundi nanti dia akan tersambung secara pribadi atau kita limit dengan kecepatan internet tertentu. Ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman RT RW-net ya lur ya. Langsung saja kita akan masuk ke alat yang pertama. Alat yang pertama ini adalah router ISP namanya. Di sini saya pakai HG8245. Ini biasanya dipakai router ISP yang ada di Indonesia. Dan dari semua router yang ada di dalam topologi kita ini, yang cuman punya internet adalah router ini. Jadi lainnya ini hanya memanajemen bandwidth, mentransmisikan data saja. Dan kemudian di bawahnya untuk memanajemen semua trafficnya, saya akan menggunakan Mikrotik, dan Mikrotik yang saya pakai ini adalah Mikrotik RB750 GR3. Untuk membeli Mikrotik jangan sampai salah pilih jenengan semuanya. Saya sudah membikinkan bagaimana tips dan trik membeli Mikrotik yang baik dan benar di channel Wifipedia, dan saya juga mereview beberapa access point di sana. Karena sebenarnya ini hanya opsional, Anda bisa menggunakan merek-merek atau brand yang lain. Anda bisa tonton referensinya di channel Wifipedia, dan juga review tentang Mikrotik RB750 GR3-nya sudah ada di sana. Berikutnya kita bergeser ke sebelah kiri. Ini ada yang namanya switch hub. Switch hub ini ada dua basicnya, switch hub manageable dan juga switch hub unmanageable. Fungsinya basicnya sama, yaitu mentransmisikan data dan juga meneruskan paket. Tetapi perbedaannya, switch hub manageable fungsinya dia untuk memperbanyak port Ethernet. Jika switch hub unmanageable seperti punya saya ini, dia fungsinya untuk mengkloning port Ethernet. Jadi misalkan di Mikrotik RB750 GR3 ini kan hanya punya 5 port Ethernet. Sedangkan di sini banyak sekali perangkat yang membutuhkan Ethernet untuk tersambung ke jaringan, dan Mikrotik portnya terbatas. Kemudian di port Ethernet nomor 5 RB750 GR3-nya saya sambungkan ke switch hub, dan di switch hub ini ada banyak port, dan semua port yang ada di switch hub ini akan otomatis mengkloning port Ethernet nomor 5 dari Mikrotiknya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti semua perangkat yang tersambung ke switch hub akan terbaca di port Ethernet nomor 5 di Mikrotik kita. Kalau switch hub manageable fungsinya adalah untuk memperbanyak port Ethernet. Jadi kita bisa membuat port Ethernet 6, port Ethernet 7, port Ethernet 8 sesuai dengan jumlah kapasitas yang bisa switch hub tersebut
tampung ya. Dan kebetulan di sini saya pakai Totolink S808 yang sudah saya modifikasi agar dia bisa melakukan PoE atau Power over Ethernet di beberapa portnya. Jadi ada beberapa port yang dia itu bisa menghantarkan data untuk menghidupkan akses pointnya. Sebenarnya kalau tidak dimodifikasi juga tidak masalah ya lur ya. Kita bergeser ke kiri. Di kiri ini ada TP-Link EAP Omada yang akan saya instalasi di rumah saya. Ini adalah akses point andalan saya setiap menginstalasi jaringan WiFi koin, rumah, kantor, pondok, pesantren. Saya akan selalu menggunakan TP-Link EAP Omada karena instalasinya gampang, konfigurasinya mudah, web UI-nya mudah dimengerti. Jadi nanti EAP Omada ini akan membuat dua WiFi. Yang satu adalah WiFi voucheran ala-ala WiFi ID, dan yang kedua adalah WiFi biasa. Kita memasukkan password, nanti kita tersambung ke WiFi-nya. Kemudian kita bergeser ke sebelah atas. Ini ada yang namanya media converter atau HTB. HTB ini fungsinya adalah untuk merubah kabel LAN menjadi kabel fiber optik. Jadi kabel LAN itu punya kapasitas atau panjang tertentu yang bisa kita gunakan. Rata-rata brand itu di sekitar 80 sampai 100 meter yang sering saya coba ya. Dan jarak rumah Ucup ini 250 meter dari rumah saya. Jadi kalau pakai kabelan datanya sudah tidak bisa sampai ke rumah Ucup. Maka kita butuh kabel yang bisa mentransmisikan data untuk sampai 200 meter atau berkilo-kilometer atau berpuluh-puluh kilometer. Jawabannya adalah fiber optik. Sekali-kali kita belajar fiber optik, nanti kita akan sampai ke ONT, OLT dan yang lain-lain lah ya. Jadi nanti dari kabelan akan di switch menggunakan media converter atau HTB ini. Ketika jenengan semuanya membeli HTB, biasanya akan ada dua paket. Yang pertama adalah A dan juga yang kedua adalah B. Untuk A ini berfungsi untuk mentransmisikan data. Jadi data kemudian ditangkap. Untuk yang B ini berfungsi untuk menerima data. Kemudian di B ini kita bisa nge-switch lagi ke LAN untuk bisa tersambung ke router-router yang lain. Di sini kita switch, kemudian kita menggunakan fiber optik. Untuk membuat fiber optiknya saya akan buatkan video yang lain. Kemudian dari B ini akan ke switch ke LAN lagi, akan tersambung ke router yang kita akan konfigurasi di rumah Ucup. Di sini saya menggunakan router Totolink N350RT ya, lur ya. Ini WiFi biasa konvensional, tapi nanti bandwidth atau kecepatan internetnya bisa kita konfigurasi di server kita dan kita bisa meremote-nya melalui server kita. Berikutnya di rumah Jundi saya menggunakan Totolink A720R. Nah, untuk di rumah Jundi karena jaraknya dia 30 meter saja dari rumah Ucup, jadi saya tidak usah mengolor kabel atau menggunakan HTB lagi untuk langsung mentransmisikan ke rumah Jundi. Kita nanti akan pakai teknik yang namanya estafet. Jadi dari rumah Ucup kita sambungkan datanya ke rumah Jundi ya lur ya, dengan menggunakan Totolink A720R. Oke, kemudian yang terakhir ini ada CCTV atau perangkat-perangkat IoT. Jadi untuk CCTV kita tidak akan instalasi di video ini karena nanti akan sangat panjang. Kita akan instalasi di video yang berikutnya ya lur ya. Dan saya juga masih menghubungi beberapa brand untuk menambahkan perangkat-perangkat mereka di root kita ini ya lur ya. Oke, setelah jenengan semuanya paham fungsi-fungsi dari alat ini, jenengan semuanya bisa membeli alat-alat yang sama seperti ini di kolom di deskripsi di bawah, atau jenengan semuanya bisa beli di Nanang MRK Store. Atau kalau misalkan jenengan punya kesulitan instalasi dan butuh di remote oleh saya dan tim, jenengan bisa ke link.id/nanangmrk. Di sana Anda bisa beli jasa saya untuk mengkonfigurasi ya lur ya. Dan langsung saja kita akan ke desktop saya untuk melihat mapping lebih detailnya lagi dan kita akan konfigurasi satu persatu. Gaskan. Oke, sekarang sudah ada di desktop saya dan ini sudah ada gambaran topologi agak detailnya ya. Jadi ini ada 3 rumah, rumah Nanang, rumah Ucup, dan juga rumah Jundi. Di rumah Nanang ini ada server-server tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada ISP, terus kemudian ada Mikrotik. Untuk Mikrotik ini nanti port Ethernet 5-nya akan tersambung ke switch hub ya. Jadi di switch hub ini nanti kita bisa menge-split atau menge-switch, mengcloning LAN-nya ya. Di cloning jadi banyak port ini. Jadi untuk switch hub ini terserah ya, kita mau tempel di mana, mau di port 1, 2, 3, 4 terserah ya. Pokoknya dia akan menjadi port Ethernet nomor 5 ya. Kemudian ini di port switch hub-nya satu saya akan alirkan ke EAP Omada yang ada di rumah saya, TP-Link EAP Omada. Ini nanti dia akan menciptakan WiFi. Yang satu adalah voucheran Nanang MRK dengan IP address sebagai berikut. Kemudian ada rumah Nanang, ini yang biasa, yang tidak login ala-ala WiFi ID. Jadi EAP Omadanya akan terbaca di port Ethernet nomor 5 di Mikrotiknya. Dan kemudian
Di sini ada media converter atau HTB-nya. HTB-nya juga tertancap ke switch hub. Switch hub-nya mengalir ke port Ethernet nomor 5. Nah ini nanti fiber optiknya akan mengalir ke switch hub yang B. Dan ini akan ditangkap di rumah Ucup ya. IP address-nya yang saya setting di rumah Ucup. Konon katanya Ucup rumahnya RT3. Jadi saya kasih IP address 192.168.3.1 untuk gampang mengingatnya. Kemudian ini saya alirkan ke rumahnya Jundi secara estafet dengan router 720R dari Totolink. Untuk rumah Jundi ini konon katanya juga Jundi rumahnya RT4. Jadinya saya kasih IP address 4.1. Jadi gampang ngingetnya ya. Ini 77.1 mikrotiknya. TP-Link Omadanya yang voucheran 88.1. Untuk yang rumah 99.1. Jadi urut kan, gampang, enak. Untuk rumah Ucup karena RT3 saya kasih 3.1. Untuk rumah Jundi karena RT4 saya kasih 4.1. Untuk topologinya semoga jelas. Kemudian untuk mapping port Ethernet di mikrotiknya adalah sebagai berikut ya lur ya. Jadi 750 GR3 ini dia punya 5 buah port Ethernet. 1, 2, 3, 4, 5. Yang semuanya saya akan mappingkan sebagai berikut. Jadi ISP-nya atau sumber internetnya saya akan masukkan ke port Ethernet nomor 1 di mikrotik. Biasanya saya selalu menggunakan port Ethernet nomor 1 sih kalau untuk sumber internet. Kemudian di port Ethernet nomor 2 untuk mikrotiknya ini saya gunakan untuk komputer saya atau untuk laptop atau untuk jalur yang non hotspot. Jadi ketika kita tancapkan access point atau laptop masuk ke port Ethernet 2, dia tidak akan muncul login pack ala-ala WiFi ID. Kemudian untuk port Ethernet nomor 3, 4, dan 5 ini nanti kita akan gunakan untuk jalur hotspot ya lur ya. Karena ketiga port tersebut sama untuk jalur hotspot, nanti saya akan manfaatkan fitur mikrotik yang namanya bridge. Jadi saya nggak usah mengkonfigurasi satu-satu nih. Port Ethernet 3 sendiri, port 4 sendiri, konfigurasi 5 terlalu lama. Kita akan langsung bridge saja. Jadi nanti setiap perangkat atau apapun yang kita tancapkan ke port Ethernet 3, 4, 5 dia akan login ala-ala WiFi ID ya lur ya. Dan dengan bridge saya tidak usah mengkonfigurasi satu-satu. Nanti saya konfigurasi bridge hotspot, otomatis port Ethernet 3, 4, 5 dia akan tersetting juga. Nah kemudian karena ini EAP-nya ini kita punya dua WiFi. Yang satu adalah WiFi voucheran ya. Yang satu adalah WiFi biasa. Supaya WiFi biasa ini nanti tidak ikut jalur hotspot ya, karena port Ethernet 3, 4, 5 ini kan ketika kita tancapkan kan semuanya jadi hotspot tuh, minta login tuh. Nah bagaimana caranya agar satu WiFi-nya ini nggak login? Nanti kita akan membuat yang namanya VLAN atau virtual LAN. Jadi ini untuk WiFi rumah saya yang biasa, jadi namanya VLAN, virtual LAN. Kita akan manfaatkan di port Ethernet 5. Nanti dia akan memunculkan virtual LAN dengan VLAN ID 10 dengan IP address sebagai berikut ya lur ya. Kemudian nanti untuk di rumah Ucup dan Jundi, ini karena dia punya IP address masing-masing ya. Ini nanti kita akan menggunakan yang namanya PPPoE. Jadi kita bisa kasih IP address dan kita bisa remote router mereka dari server kita langsung ya. Ketika jenengan semua sudah paham dengan topologi atau mapping mikrotiknya, sekarang kita akan konfigurasi mikrotiknya. Nah untuk mengkonfigurasi mikrotik ini sebenarnya paling enak adalah pakai laptop sih, karena kita punya dua pilihan. Yang pertama kita bisa pakai WiFi-nya atau kita bisa pakai Ethernetnya atau menggunakan kabelan. Nah kebetulan juga di sini saya nggak punya laptop, punyanya MacBook. Nggak semua orang terbiasa dengan MacBook juga. Dan RB750 GR3 ini dia tidak punya WiFi. Jadi kita bisa setting lewat kabel LAN-nya. Jadi saya akan tancapkan kabel LAN berwarna kuning ini ke port Ethernet nomor 2 ya, di jalur komputer port Ethernet nomor 2 yang di mikrotik. Ini kita akan tancapkan ke komputer saya. Gas ya. Sebelumnya saya akan cabut semua jalurnya dulu supaya kita lebih mudah. Jadi dari router ISP ini saya punya kabelan, saya tancapkan di router ISP di port LAN nomor terserah. Di sini saya pakai LAN nomor 4 dari ISP. Kemudian saya tancapkan ke port Ethernet nomor 1 di mikrotik RB750 GR3. Oke. Untuk kita meremote-nya atau mengkonfigurasinya, kita akan menggunakan port Ethernet nomor 2 menggunakan kabelan warna kuning ini, dan saya akan masukkan ke komputer saya ya lur ya. Oke, ini sudah tersambung. Jadi kita kalau mengkonfigurasi mikrotik kita butuh yang namanya aplikasi Winbox ya lur ya. Untuk mempermudah, nanti aplikasinya saya kasih di link deskripsi di bawah, silahkan nanti di download sendiri.
Nah, di sini saya akan buka Winbox-nya. Oke, ini dia tampilan dari Winbox-nya. Jadi di sini ada terbaca Mikrotik kita RB750GR3. Saya pakai OS versi 7. Untuk cara yang masuknya kita klik di MAC address atau di IP address. Kemudian di sini akan muncul connect to MAC address-nya. Login manualnya, defaultnya, loginnya admin, passwordnya kosong. Kita connect. Oke, dia akan masuk seperti ini. Di sini akan muncul konfigurasi bawaan pabriknya karena ini masih baru sekali. Jadi kita akan remove konfigurasi bawaan pabriknya, akan menghapus semua konfigurasi bawaan pabriknya. Saya akan zoom dulu. Setelah kita remove, kita tunggu sampai dia logout. Nah, ini dia sudah logout, kita cancel, kita tunggu di next burst. Nah, di sini IP address-nya akan jadi 00 ini. Kita akan sambungkan lagi lewat MAC address. Loginnya admin, passwordnya admin. Kita connect. Kemudian untuk langkah-langkah meremotnya, di sini ada 2 langkah sebenarnya. Di sini untuk garis besarnya saya pisah menjadi 2. Yang pertama adalah konfigurasi dasar Mikrotik. Yang kedua kita bisa mengkonfigurasi hotspotnya. Kita akan lakukan dulu 8 langkah. 9 ya, 9 langkah untuk mengkonfigurasi Mikrotik. Yang pertama adalah membuat username dan juga password. Untuk membuat username dan juga password caranya tinggal ke sistem. Oke, kemudian di bagian users. Di bagian user ini kita bisa tambahkan di sini plus. Oke, kita kasih nama username kita apa? Misalkan Nanang MRK. Oke. Untuk grupnya bisa diisi full. Kemudian passwordnya bisa diisi terserah jenengan. Di sini saya isi juga Nanang MRK. Kita apply dan oke. Nah, sekarang sudah ada 2 user yaitu admin dan juga Nanang MRK. Admin ini nggak akan saya pakai lagi, jadi saya akan klik di bagian admin, kemudian saya akan X di sini untuk mendisablekan atau tidak mengaktifkannya. Nah, di sini dia akan menjadi opacity-nya berkurang ya. Artinya dia sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita new inbox misalkan, kemudian kita klik connect, kita login dengan admin, password kosong, dia tidak akan bisa karena passwordnya sudah kita ganti menjadi Nanang MRK untuk loginnya dan passwordnya Nanang MRK. Kita connect. Nah, ini dia sudah tersambung dan masuk lagi ke Mikrotik. Langkah berikutnya kita tinggal menamai interface sesuai kebutuhan. Nah, di sini interface sesuai kebutuhan kita ini mappingnya sesuai ini ya. Ini untuk ISP, port Ethernet nomor 2 untuk komputer, 345 ini untuk bridge hotspot. Oke, jadi kita akan menggunakan konfigurasi tersebut. Cara menamai interface-nya gimana? Port Ethernet-nya kita tinggal klik di bagian interface. Nah, di sini sudah ada, kita bisa besarkan seperti ini. Nah, Ether 1 kita bisa klik sini karena dia untuk masuknya sumber internet, jadi saya kasih nama ISP. Oke, kita apply dan juga oke. Kemudian Ether 2 kita bisa klik ini untuk komputer kita atau untuk laptop atau untuk meremote. Jadi saya kasih nama komputer. Seperti ini, apply, oke. Kemudian Ether 345 akan jadi satu jalur atau satu konfigurasi. Jadi saya akan namainya hotspot 1 untuk Ether 3. Hotspot 1. Seperti ini. Kemudian Ether 4 saya akan kasih nama hotspot 2, apply, oke. Kemudian Ether 5 saya akan namai hotspot 3, apply dan oke. Nah, sekarang kita sudah menamai interface-nya atau Ethernet-nya sesuai dengan fungsi yang kita butuhkan. Berikutnya kita masuk ke langkah membuat VLAN atau virtual LAN. Karena ini tadi untuk WiFi kita yang ada di EAP110 Omada, nanti kita akan buat 2 WiFi. Yang pertama voucheran, yang kedua tidak ya. Ini opsional, bisa digunakan, bisa tidak. Oke, cara membuat VLAN bagaimana? Kita tinggal ke tab interface masih, kemudian pilih tab VLAN. Oke, di sini kita bisa tambahkan VLAN. Nah, nama VLAN-nya misalkan kita namai rumah Nanang MRK, begitu ya. VLAN ID-nya kita kasih 10. Tadi kita sudah menginginkan bahwa virtual LAN ID-nya adalah 10. Setelah itu langsung di-apply dan oke. Sudah ya, sekarang semuanya sudah terbuat. Berikutnya, kita tinggal membuat bridge hotspot. Jadi kita akan menggabungkan
port Ethernet 3, 4, dan juga 5 ke dalam satu bridge hotspot. Jadi kita tidak usah mengkonfigurasinya satu-satu. Kita konfigurasi bridge hotspot, semuanya sudah terkonfigurasi secara otomatis. Kita close dulu. Caranya bagaimana? Tinggal ke sebelah kiri, ke tab bridge. Setelah itu di bagian bridge tabsnya, kita bisa tambahkan, kita mau kasih nama apa, bridge hotspot misalkan. Seperti ini. Kita bisa apply dan oke. Bridge-nya sudah terbuat, nama grupnya sudah terbuat, kita tinggal masukkan anggotanya. Anggotanya adalah port Ethernet 3, 4, dan 5. Cara menambahkan anggotanya tinggal pergi ke tab port. Kita bisa tambahkan. Nah, di sini di interface, ini kita isikan anggotanya siapa? Ether 3, hotspot 1, kita apply dan oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi bridge-nya bridge hotspot, interface-nya kita pilih Ether 4, apply. Dan jenengan bisa, biar gak lama, bisa menggunakan copy ini. Cet. Nah, bisa pilih yang namanya Ether 5, kemudian apply dan oke. Apply, oke. Oke, sekarang port Ethernet 3, 4, 5, hotspot 1, 2, 3 sudah menjadi satu grup. Jadi kita tinggal konfigurasi bridge hotspot 3, 4, 5 otomatis ikut. Next, kita akan mengalirkan internet masuk ke dalam MikroTik. Karena biarpun tadi kita sudah menancapkan kabel dari router ISP ke MikroTik, itu internetnya belum mengalir, hanya tertancap hardware-nya saja. Untuk cara mengalirkan masuk ke dalam MikroTik, caranya gimana? Kita akan menggunakan yang namanya DHCP client. Jadi nanti kita akan tugaskan MikroTik-nya untuk meminta IP address ke router ISP-nya. Oke? Jadi caranya kita tinggal close dulu. Kita pergi ke IP, kemudian tab DHCP client. Di tab DHCP client ini kita klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan plus, kemudian kita bisa pilih Ether mana yang kita tugaskan untuk meminta koneksi internet. Karena tadi tertancap di Ether 1, maka kita akan pilih Ether 1. Kemudian at default route-nya, jenengan bisa pilih no atau yes. Tapi kalau pilih no, nanti ada yang harus jenengan konfigurasi di sistem, di IP, kemudian route. Biar gak ribet, saya akan pilih yes saja, kemudian kita apply dan oke. Nah, tunggu sampai bound ya lur ya. Tunggu sampai bound. Kalau misalkan tidak bound, penyebabnya bisa banyak. Ini sering kali terjadi. Penyebabnya bisa karena kabelannya yang tidak tertancap dengan sempurna, kabelannya bermasalah, atau yang paling sering tidak diperhatikan adalah dari router ISP-nya, LAN-nya itu sudah tidak mengalirkan internet. Jenengan bisa login ke router ISP-nya seperti ini, kemudian masuk di tab LAN. Lah, pastikan port Ethernet LAN-nya ini sudah di checklist semua ya lur ya. Jangan sampai ada yang tidak di checklist. Nah, ini saya sudah checklist semuanya. Jadi LAN 1, 2, 3, 4 ini sudah mengalirkan internet semuanya. Ini sering terjadi soalnya. Kalau tidak di checklist semuanya atau di port Ethernet tertentu, dia tidak akan bisa bound seperti ini. Jadi silakan dicek dulu. Setelah bound, kemudian kita akan melakukan mengkonfigurasi DNS. Jadi kita akan konfigurasi DNS-nya dulu. Kita close. Caranya bagaimana? Kita tinggal ke tab IP, kemudian di tab DNS ini kita pilih. Nah, di bagian server tinggal diklik. Kita akan isikan dengan DNS Google atau Open DNS. 8.8.8.8 seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi dengan tanda panah bawah seperti ini. 8.8.4.4. Ini angka tidak ngarang ya. Ini angka tidak ngarang. Jenengan bisa tiru saja masukkan. Ini Open DNS dari Google. Kemudian allow remote request-nya bisa di checklist, kemudian kita apply dan juga oke. Beres, DNS sudah tersetting. Berikutnya kita akan membuat NAT. NAT ini fungsinya untuk firewall agar jaringan kita tidak dimasuki oleh jaringan dari luar. Caranya kita tinggal pilih ke IP, kemudian tab firewall. Di firewall pilih tab NAT. Oke. Kita bisa tambahkan di sini. Kemudian ada new NAT rule, kita pilih tab general, chain-nya pilih src NAT seperti ini. Kemudian out interface-nya ini adalah dia tanya nih, aku minta sumber internet dari mana? Aku minta internet dari mana sih coy? Maka kita perintahkan dia untuk meminta internet dari Ether 1 ISP. Kemudian action-nya kita pilih mask queue rate. Oke. Setelah itu tinggal kita apply dan oke, sudah, sekarang NAT-nya sudah jadi nih. Harusnya ketika kita klik new terminal, kemudian kita ping ke www
google.com seperti ini, dia akan menjawab ya. Artinya ini dia sudah teraliri koneksi internet. Kalau di sini statusnya tulisannya timeout, berarti dia tidak terkoneksi dengan internet. Kalau sudah, kita bisa klik Ctrl C di keyboard. Kita bisa close. Kita bisa close dulu. Next, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat IP address. Untuk membuat IP address-nya tadi kita sudah bahas. Untuk IP address dari port Ethernet nomor 2, ini adalah 192.168.77.1/24. Kemudian IP address 192, kemudian untuk bridge hotspot sebagai demikian, VLAN-nya sebagai demikian. Dan untuk PPPoE-nya ini masih belakangan. Untuk PPPoE-nya nanti kita akan konfigurasi nanti ya. Kita akan konfigurasi 3 dulu ini. Untuk port Ethernet 2 dan juga bridge hotspot dan VLAN. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Untuk membuat IP address caranya bagaimana? Jenengan bisa tonton video saya tentang IP address yang ini. Jadi silakan ditonton supaya jenengan paham. Sekarang kita akan membuat IP address-nya di Mikrotik. Caranya kita tinggal pergi ke tab IP. Kemudian pilih address. Nah, di sini akan sudah ada IP address 1 karena tadi ini adalah IP address yang diberikan oleh router ISP kita. Ini ada secara otomatis ya. Kemudian kita bisa tambahkan IP address sesuai yang kita inginkan tadi di topologi. Topologinya adalah port Ethernet 2 yang komputer, ini IP address-nya 77, untuk hotspot 88 ya. Jadi kita akan tambahkan di sini. Kita akan kasih 192.168.77.1 ini untuk komputer. Jangan lupa /24. Ya lur ya, karena ini IP kelas C. Kemudian interface-nya kita pilih ini untuk komputer, Ether 2 komputer. Kita apply dan oke. Have done. Berikutnya kita tinggal tambahkan IP address lagi, yaitu 192.168.88.1/24, jangan lupa. Ini untuk IP hotspot ya. Kita pilih interface-nya di bridge hotspot. Jadi otomatis port Ethernet 1, 2, 3 ini dia akan ikut. Kita pilih bridge hotspot, kita apply dan oke. Sekarang yang terakhir adalah kita masukkan untuk yang wifi rumahan saya ya, untuk yang VLAN-nya. Kita bisa tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.1/24 seperti ini. Interface-nya pilih rumah Nanang MRK. Kita tinggal apply, otomatis dia akan membuat gateway-nya seperti ini dan kita oke. IP address sudah selesai. Oke. Berikutnya kita akan membuat DHCP server. DHCP server ini adalah sebuah fitur di mana dia akan membagi-bagikan IP address. Jadi kan tadi sudah kita setting untuk Ethernet 2-nya IP-nya sekian, kemudian bridge hotspot-nya IP-nya sekian. Nah, supaya port-port tersebut bisa mendistribusikan IP address agar device yang kita tancapkan atau device yang terkoneksi ke dalam port Ethernet tersebut teraliri internet, kita harus menyalakan yang namanya DHCP server supaya dia mendapatkan IP address secara otomatis device-nya. Caranya bagaimana? Kita tinggal close dulu. Oke. Kita pergi ke tab IP, kemudian pilih DHCP server, kita klik. Nah, di tab DHCP server saya besarkan dulu. Di tab DHCP server ini pilih DHCP yang ini, klik. Oke. Berikutnya tinggal klik DHCP setup. Seperti ini. Oke ya. Yang kita tugaskan sesuai dengan mapping kita, Ethernet 2 dan juga bridge hotspot dan juga VLAN 10. Ini agar semuanya bisa terkoneksi dengan internet secara otomatis, dikasih IP address secara otomatis ya. Jadi caranya kita tinggal tab Ether, kemudian kita pilih Ether 2 komputer, kita next, kemudian pilih next, 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 dan sudah. Sekarang Ether 2 sudah bisa membagikan koneksi internet secara otomatis. Kemudian kita akan tugaskan bridge hotspot juga membagikan koneksi internet secara otomatis. Caranya gampang, kita tinggal klik DHCP setup lagi. Kemudian kita pilih bridge hotspot, jadi otomatis Ether 345 akan membagi-bagikan koneksi internet. Kita pilih bridge hotspot, kita next, 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 dan next. Oke, sudah. Sekarang bridge hotspot sudah bisa membagikan internet secara otomatis.
Berikutnya yang terakhir, kita akan tugaskan VLAN kita atau virtual LAN kita untuk bisa membagi-bagikan koneksi internet juga. Caranya sama, di DHCP setup, kemudian pilih rumah Nanang MRK, nama VLAN kita ya. Kita klik, kemudian kita next, 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 next. Beres. Nah, harusnya ketika kita sudah mengkonfigurasi DHCP server, device kita ini, komputer kita otomatis terkoneksi dengan internet karena dia membagi-bagikan internet secara otomatis. Nah, misalkan ini belum bisa terkoneksi dengan internet semacam ini, kita bisa reboot dulu mikrotiknya dengan cara sistem, kemudian reboot. Yes. Nah, setelah itu info kita akan keluar dan device kita ini, komputer kita akan terkoneksi ke sumber internet ya lur ya. Seperti ini dia connected tuh. Connected rumah Nanang. Ini belum pasti ada namanya sih. Tapi yang penting dia connected, sudah terhubung ke internet. Kita cek dulu youtube.com. Nah, ini sudah bisa untuk membuka YouTube. Oke, berarti dia sudah tersambung ke internet ya lur ya. Nah, kalau misalkan device Anda tidak terkoneksi dengan internet, berarti jenengan semuanya masih ada kesalahan di bagian konfigurasi dasar mikrotik. Silahkan diulangi atau silahkan dilengkapi. Berikutnya kita akan beranjak ke konfigurasi hotspot. Untuk yang pertama kita akan membuat user hotspot. Ini gampang sekali. Untuk membuat user hotspot caranya kita kembali ke Winbox, kita login lagi ya, kita connect. Oke, kita close dulu. Untuk membuat hotspot kita tinggal pergi ke IP. Kemudian hotspot. Oke, di bagian hotspot silakan klik di tab server. Nah, di sini ada yang namanya hotspot setup. Hotspot setup kita tinggal klik saja. Nah, kemudian kita akan tugaskan port mana nih atau sumber IP address yang mana yang mau dibikin login. Kalau device-nya terkonek dia akan login ala-ala WiFi ID. Caranya gampang sekali. Nah, mana yang kita tugaskan yaitu bridge hotspot. Kita tinggal pilih bridge hotspot. Jadi nanti dia akan login. Kita tinggal next, kemudian kita klik next, sertifikatnya kita next, DNS servernya kita next, DNS name ini adalah kalian isi dengan domain terserah, yang penting dia tidak benar-benar aktif. Misalkan saya mau isi nanangmrk.com itu kan aktif tuh, saya punya web nanangmrk.com tuh. Nah, itu nggak bisa, harus yang tidak aktif ya, misalkan mrk.net ini nggak ada beneran ini. Jadi kita tinggal pilih, kita next. Untuk username dan passwordnya jangan pilih terserah. Saya sih isi dengan Nanang MRK. Untuk passwordnya isi Nanang MRK seperti ini. Kemudian kita klik next. Setup has completely successfully. Kita tinggal klik OK. Setelah OK kita masuk ke step berikutnya yaitu menyambungkan dengan Micmon. Untuk Micmon ini jangan bisa download di link deskripsi di bawah juga. Micmon sudah saya siapkan, jangan lupa diekstrak ya. Ini Micmonnya, jangan lupa diekstrak dulu. Di dalam Micmonnya akan ada Micmon web server seperti ini, kita tinggal klik. Nah, akan muncul, dia akan otomatis menyala seperti ini. Dan akan muncul CMD seperti ini, biarkan diminimize saja. Untuk menyambungkan ke Micmon, jangan bisa klik di bagian URL ini. Kita klik. Oke. Akan muncul seperti ini, halaman login page secara otomatis, ini ke direct ke web browser kita. Isi saja username-nya Micmon, MIKHMON, seperti tulisan di atas itu kecil semuanya. Untuk passwordnya 1, 2, 3, 4 ya. Seperti ini passwordnya. Kita login. Yes, kita akan dibawa ke halaman login Micmonnya. Nanti jenengan semuanya bisa edit di sini untuk loginnya. Ini mau diganti, monggo terserah ya. Saya sarankan sih diganti, tapi di sini saya nggak ganti saja. Kita kembali ke router list, kemudian kita akan melakukan add router. Kita akan menambahkan router mikrotik kita ke Micmon atau mikrotik monitor, kita add. Nah, di sini session name-nya jenengan bisa kasih nama terserah, misalkan mrk.net seperti ini. IP address mikrotiknya ini jenengan bisa buka Winbox, oke. Kemudian klik new Winbox. Di sini akan terbaca IP address jenengan berapa nih. Nah, ini 77.1 IP address dari mikrotiknya. Berarti saya akan isi IP address mikrotiknya yaitu 192.168.77.1 seperti ini. Untuk username-nya Nanang MRK sudah kita buat tadi, passwordnya juga sudah kita buat Nanang MRK seperti ini. Kemudian kita tinggal coba connect.
Nah, dia akan langsung otomatis masuk ke dalam Micmon-nya. Kalau jenengan semuanya tersambung ke Bridge Hotspot, pastikan login dulu dengan username dan passwordnya. Kemudian dia akan bisa login ke Micmon-nya seperti ini. Nah, untuk Micmon caranya gampang sekali untuk membuat vouchernya. Kita tinggal klik hotspot. Nah, di sini kita bisa menambahkan profile di add ya. Profilnya misalkan jenengan mau buat profile 1 hari, 7 hari, kemudian 1 bulan. Vouchernya kita bisa bikin profile di sini. Misalkan di sini saya bikin ya 1 hari seperti ini. Address poolnya dengan silakan pilih yang untuk hotspotnya. Caranya klik di Winbox, kemudian IP, kemudian DHCP server. Di DHCP server untuk yang bridge hotspot, yang hotspot ini berada di DHCP pool 2 atau DHCP 2 ini. Kita berarti tinggal pilih di Micmon-nya. Ini kita pilih address poolnya DHCP pool 2. Share usernya ini mau berapa, satu voucher mau bisa digunakan oleh berapa device. Di sini saya isi 1. Kemudian rate limit ini adalah kecepatannya ya. Misalkan jenengan kasih 1 voucher di 1 hari, saya akan kasih kecepatan internet 1 MB, M besar, slash 1 M besar. Ini adalah 1 MB untuk upload dan 1 MB untuk download, gitu ya. Untuk parent key-nya bisa diisi none saja. Untuk detailsnya kita bisa pilih expired mode-nya, pilih remove and record. Jadi dia akan membuang voucher yang sudah dipakai dan akan menyimpan datanya. Kemudian validity adalah waktunya. Karena ini 1 hari berarti saya isi 1D. Ini ada ketentuannya nih. Untuk price-nya, harganya misalkan di sini saya kasih harga 3.000 untuk 1 hari ya. Dan selling price-nya bisa diisi bisa tidak, saya isi sama 3.000. Kemudian log user-nya ini adalah dia akan melog HP tersebut, begitu ya. Di sini saya disablekan saja supaya 1 voucher bisa digunakan oleh banyak HP. Kita bisa save. Nah, ini sudah ada profile 1 hari. Misalkan kita tambahkan lagi nih 1 minggu, kita bisa add lagi 1 minggu. Address poolnya DHCP pool 2, share usernya 1. Rate limitnya kita bisa kasih kecepatan yang ada tinggi 1 minggu 2 MB misalkan, slash 2 MB. Jadi ini upload dan downloadnya akan 2 MB. Parent key-nya isi no. Untuk details kita isi expired mode-nya remove and record. Validity ini adalah tadi waktunya, berarti 1 minggu 7 hari ya, 7D tulisannya seperti itu. Price-nya saya jual misalkan 15.000. Oke. Selling price-nya saya kasihkan 15.000. Untuk log user-nya ini saya disablekan saja, kita save. Oke ya, sudah tersave. Sekarang sudah ada 2 profile. Kalau misalkan mau ditambah bulanan, jam, atau berapa silakan dimodifikasi sendiri. Kemudian untuk mencetak vouchernya atau membuat vouchernya, caranya bisa di generate. Di tab generate ini. Generate, tinggal pilih kuantitinya. Kuantitinya mau berapa, misalkan Anda mau mencetak 10 voucher dulu lah ya. 10 voucher, servernya pilih hotspot 1 atau all juga bisa sebenarnya. User modenya dengan bisa pilih username sama dengan password, jadi nanti username-nya sama dengan password, atau dengan bisa username dan password secara terpisah. Untuk lainnya ini adalah seberapa panjang, saya pilih 4 saja, nggak usah panjang-panjang. Prefix ini adalah ada huruf atau angka yang Anda tambahkan, misal untuk 1D ini saya kasih 1H seperti ini, 1 hari. Kemudian karakternya dengan bisa pilih ABC, besar, abjad, atau huruf dan angka kombinasinya bisa pilih sendiri ya. Saya pilih ABCD saja biar gampang. Untuk profilnya yang mau dicetak bisa pilih, saya pilih 1 hari dulu, kita akan generate. Oke, dan dia akan menggenerate sekian banyak ini ya. Kemudian kalau mau dicetak misalkan vouchernya bisa pilih yang small atau default seperti ini. Nah, default ini bisa disimpan atau dicetak langsung juga bisa. Dia akan menggenerate secara otomatis vouchernya, support QR juga, login-nya apa. Ini nanti kita bisa modifikasi. Nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Ini saya cancel dulu. Terus kemudian kalau misalkan kita mau generate untuk yang 1 minggu, kita tinggal klik generate. Quality-nya kita pilih 10. Servernya pilih all saja. Untuk kombinasinya username dan password. Mau username password juga sama dengan password juga bisa. Name length-nya saya perpanjang untuk yang 1 minggu.
Prefix-nya kita pilih 7h seperti ini untuk 1 minggu ya, supaya nggak ketuker-tuker. Kemudian untuk karakter abjadnya bisa seperti ini, profilnya kita pilih 1 minggu. Komennya terserah, terus kemudian di tab limit kalau misalkan jenengan mau membatasi limit, jadi berlaku berapa jam atau itu bisa di sini ya. Atau menggunakan kuota berapa data limit yang bisa digunakan ini bisa juga di sini. Tapi karena saya unlimited, jadi saya langsung tap generate saja, dia akan menggenerate. Sekali lagi kalau mau mencetak vouchernya tinggal diklik di default atau di small. Ya, kalau di default seperti ini dia tampilannya bagus ya. Kita bisa cancel, Kalau mau dicetak atau di save monggo. Jadi nanti prefix-nya akan seperti ini ya. 1h ini 1 hari, untuk 7h ini 7 hari, begitu ya. Ini vouchernya akan termonitoring di sini. Dan di Mikrotik kita di tab Winbox-nya, kalau kita buka IP, kemudian hotspot, kemudian users, dia akan memasukkan secara otomatis ke dalam usersnya. Di sini ada 7h dan juga 1h. Untuk vouchernya akan tergenerate otomatis langsung di tab IP hotspot di Mikrotik kita. Oke, beres. Berikutnya kita tinggal ke next step, yaitu mengkonfigurasi access point. Untuk access point di sini saya pakai TP-Link EAP Omada seperti tadi. Untuk cara mengkonfigurasinya gampang saja, kita tinggal nyalakan TP-Link EAP Omadanya. Kita jangan sambungkan dulu ke sumber internetnya, atau kita nggak usah sambungkan dulu ke Ether 5 Mikrotiknya. Jadi di sini saya contohkan, ini karena TP-Link EAP-nya Omada menyala dengan PoE dari switch hub yang sudah saya modifikasi ya, saya tancapkan saja di sini. Oke, jadi ini switch hub-nya belum saya sambungkan ke Mikrotik ya lur ya. Dan EAP Omadanya sudah menyala. Next, kita akan konfigurasi EAP-nya. Kita akan cabut dulu LAN dari Mikrotik kita di PC. Nah, oke, sudah saya cabut kabelannya. Dan berikutnya kita tinggal sambungkan melalui WiFi, paling gampang. Melalui WiFi di TP-Link EAP Omadanya. Jadi TP-Link EAP Omada, nama WiFi-nya adalah ini. Ini ISP nanti bisa kita matikan ya WiFi-nya ya. Kita akan pakai yang Omada dulu, TP-Link 24 ini. Kita tinggal connect seperti ini. Setelah connect seperti ini ya lur ya, no internet karena dia belum teraliri internet. Berikutnya kita akan konfigurasi secara statik. IP address-nya dia statik ya. Kita network, kemudian buka di tab Network and Sharing Center. Kita akan ganti IP address-nya jadi IP address statik. Kita klik di bagian WiFi, kemudian Properties. Di Properties pilih Internet Protocol version versi 4, kemudian use the following IP address. Kita isi IP address secara statik. EAP Omada, IP address-nya adalah 192.168.0.254. Jadi kita harus konfigurasi dengan IP yang satu segmen dengan dia. Misalkan 192.168.0.2 misalkan ya. Subnet mask-nya tinggal klik, nanti dia akan terisi otomatis IP address versi 4 yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita langsung oke saja, oke, dan kita close. Ketika sudah terclose, kita tinggal buka browser, kita akan konfigurasi dengan menuliskan IP address dari TP-Link EAP-nya yaitu 168.0.254, kita enter dan dia akan masuk ke TP-Link EAP Omada 110. Dan kita isikan username-nya, admin, password-nya juga admin. Ini default-nya ya. Kita enter. Kita disuruh menuliskan username untuk login baru Nanang MRK. Passwordnya juga Nanang MRK, confirm passwordnya Nanang MRK. Kita enter. Untuk SSID-nya, ini karena ada passwordnya, saya akan kasih nama sesuai dengan topologi kita. Kita akan setting yang rumah Nanang dulu ini. Kita akan kasih rumah Nanang. Oke, passwordnya Nanang MRK lah biasa. Kita akan save. Dan kita tunggu dia meng-apply konfigurasi yang sudah kita buat. Nanti di sini harusnya dia akan ada WiFi namanya rumah Nanang. Nah, ini rumah Nanang, no internet, kita tinggal konekkan. Jangan lupa cek sekali lagi untuk IP address-nya harus masih statik. Kita tinggal klik Properties, kita cek dulu lah ini masih statik, kita oke. Oke, kita close. Nah, ini masih tersembunyi. Oke, kalau sudah muncul seperti ini,
Kalau misalkan nggak muncul, bisa tambahkan tab baru terus klik IP address-nya lagi. Karena ini sudah muncul, kita tinggal I have connected to the new wireless network, kita finish. Nah, akan muncul konfigurasi dari TP-Link EAP Omade-nya. Berikutnya, kita akan bikin nama WiFi baru dulu. Karena WiFi-nya ada dua, yaitu Rumah Nanang dan juga voucher Run Nanang. Kita akan bikin di tab wireless. Ini sudah ada Rumah Nanang. Kita bisa tambahkan add di sini WiFi baru, SSID-nya atau nama WiFi-nya saya kasih voucher Run Nanang. Ini untuk yang login ala-ala WiFi ID. Karena di sini dia login ala-ala WiFi ID, jadi nggak usah ada password ya. Nanti akan ada kepetif portalnya. Kemudian kita tinggal klik OK. Oke, kalau sudah di sini harusnya akan ada WiFi namanya Rumah Nanang dan juga voucheran Nanang. Ini sudah ada semuanya ya, Lur ya. Dan berikutnya kita tinggal atur di sini sesuai dengan topologi kita yang sudah kita buat tadi. Rumah Nanang ini nanti dia akan pakai VLAN 10 dan voucheran Nanang ini dia akan pakai bridge hotspot. Nah, karena Rumah Nanang ini tadi pakai VLAN, kita tinggal setting saja di TP-Link EAP Omade-nya di tab VLAN. Oke. Nah, di sini untuk Rumah Nanang VLAN-nya kita tinggal enable kan. Oke, dan kita tinggal isi VLAN ID-nya. Untuk VLAN ID-nya kita sudah setting yaitu VLAN ID 10 ya tadi di Mikrotik untuk Rumah Nanang. Kita akan masukkan di enable. Kemudian VLAN ID-nya kita isi dengan 10, kemudian kita save. Oke, berikutnya sudah kita save. Nah, supaya si TP-Link EAP Omade-nya ini bisa kita remote di dalam jaringan server kita akan membuat TP-Link EAP Omade-nya ini IP address-nya jadi satu segmen address ya. Ini kan masih 0.254. Ini tidak satu segmen dengan IP address yang sudah kita bikin di Mikrotik kita. Karena untuk jalur Rumah Nanang ini IP address-nya adalah 99.1, maka EAP Omade-nya saya akan buat 99.2. Nanti kita akan bisa meremote dengan IP address 99.2. Caranya gampang sekali, tinggal klik di bagian manajemen. Nah, di tab manajemen ini kan masih dynamic ya, kita pindah ke static. Di sini kita tinggal kasih IP address-nya 192.168.99.2 seperti ini. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya isi saja dengan gateway Mikrotik kita yaitu 99.1 ya, Lur ya. Gateway-nya adalah IP address ini 99.1. Kita konfigurasi yaitu 192.168.99.1. Primary DNS-nya kita juga sama isi seperti gateway-nya 192.168.99.1. Kemudian kita tinggal save dan dia akan keluar secara otomatis karena IP address kita tadi 192.168.0.2 ya, Lur ya. Kita kembalikan dulu IP address-nya jadi dynamic. Di properties Internet present, kita obtain IP address automatically, jadi dynamic dia terima otomatis dan oke. Setelah sudah, kita tinggal tancapkan switch hub-nya. Jadi TP-Link EAP Omade-nya kan tersambung ke switch hub. Nah, kemudian kita tinggal tancapkan switch hub-nya. Di sini saya akan tancapkan switch hub-nya. Jadi kita sambungkan oleh kabelan. Kita tancapkan ke Ether 5 yang tadi sudah kita setting ya. Ke Ether 5 kita tancapkan. Oke, karena bridge hotspot berada di Ether 5. Kita tunggu sampai beberapa saat dia Omade-nya dapat IP address langsung dari Mikrotik-nya. Oke, kita tunggu ya. Oke, sekarang EAP Omade 110-nya sudah terkonfigurasi dan sekarang saya akan coba nyalakan WiFi di HP saya. Kita cek pakai HP ya. Kita ada beberapa hotspot di sana. Nanang MRK ini WiFi yang ada di rumah saya. ISP ini adalah router ISP. Rumah Nanang adalah yang enggak login memasukkan password biasa. Nah, ini toh kita coba masukkan Nanang MRK. Oke, passwordnya kita checklist ya. Tersambung enggak nih? Nah, tersambung. Kita coba lihat IP address-nya 192.168.99.254. Sekarang kalau saya coba buka EAP 110 Omade-nya harusnya terbuka nih 192.168.99.2. Seperti ini harusnya terbuka. Nah, terbuka EAP 110 Omade-nya. Ini nggak usah login ya. Dan ini kita coba buka speed test. Oke, ini saya speed test.
Dan ini bisa kita speed test ya lur ya. Saya mendapatkan kecepatan internet segini sumber internetnya karena memang lagi kecil ya lur ya. Dan saya close, ini tersambung ke internet ya berarti. Dan kemudian kita akan coba yang voucheran sekarang. Saya akan coba yang voucheran. Oke, nah ini ada voucheran Nanang MRK, kita akan sambungkan. Tik. Nah, langsung didirect ke Kaptiv portal Mikrotik ya. Nanti kita bisa login sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita misalkan mau modifikasi halaman login page-nya gimana caranya? Gampang sekali lur, ini saya matikan. Untuk mengkonfigurasinya, cara custom template sebenarnya jangan semuanya bisa cari custom template lain di YouTube atau di Google, atau misalkan beli juga tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan menggunakan custom template gratis dari teman saya, dari Mas Danang, channel Mas Danang. Ini dia punya custom template. Ini jangan lupa filenya diekstrak, filenya juga saya sertakan di bawah. Nanti videonya Mas Danang juga saya kasih di link deskripsi di bawah. Ini jangan lupa diekstrak, di dalamnya berisi desa digital seperti ini. Kemudian ini custom login page-nya ya. Sekarang kita akan coba masukkan custom login page ini ke Mikrotik. Caranya gimana? Setelah diekstrak, ini kita tinggal buka. Nah, ini ada desa digital V2. Kita masuk ke Winbox dulu. Oke. Kita close semuanya. Kita masuk ke tab files ya. Ini saya sambungkan Mikrotik saya melalui Ethernet. Oke. Ethernet di Ethernet nomor 2 seperti tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih tab files. Di tab file ini nanti akan ada folder flash. Di folder flash ini kita tinggal tambahkan tadi file desa digital dari Mas Danang tadi, kita tinggal drag foldernya ya, yang isinya CSS ini. Kita drag masuk ke dalam tab file. Nah, di sini kita masukkan, dia akan mengcopy paste di file ini dan dia akan masuk nih flash desa digital V2. Dia sudah masuk direktorinya, kita tinggal close. Untuk mengganti halaman login page-nya, caranya gampang sekali, tinggal ke IP, kemudian hotspot. Nah, kemudian di server profile, buka di mrk.net ini. Nah, di HTML direktorinya jenengan bisa ganti ke flash desa digital, cari. Nah, ini flash desa digital V2. Ini ada banyak file ya. Jangan yang ada CSS atau fontnya, pastikan yang flash desa digital V2. Kemudian kita apply dan oke. Harusnya ini sudah berubah menjadi desa digital V2. Nah, kemudian di tab login jenengan bisa kasih atau checklist di bagian HTTP pub ini. Kemudian trial, kalau misalkan Anda mau fitur trial berfungsi atau enggak juga enggak apa-apa untuk trial waktunya ini. Jadi saya mau kasih trial selama 30 menit selama 1 hari. Jadi setiap 1 hari nanti ada trial 30 menit. Cookies-nya saya unchecklist, HTTP pub-nya saya checklist, HTTP pub-nya saya checklist. Kemudian saya apply dan oke. Jadi nanti nggak login terus dan kita bisa trial. Kita sekarang coba ya. Oke, sekarang kita akan coba buka. Nah, ini kan masih tersambung ke Nanang. Kita akan coba ke wifi ya voucheran Nanang. Kita masuk, nah di direct ke Kaptiv portal dan ini dia login page-nya. Bagus ya login page-nya Mas Danang ya. Ini sesuai dengan ini, nanti kita bisa custom sendiri namanya 1 jam mau berapa itu bisa kita custom di CSS. Nanti kita bahas di video yang lainnya. Nah, untuk tab trial ini nanti kita akan dapat trial yang sudah kita setting tadi yaitu 30 menit. Misalkan kita trial. Nah, ini sudah login terhubung. Saya mendapatkan real waktu selama 30 menit sekarang ya tuh ya. Berarti sekarang HP yang ada di rumah saya sudah terkonfigurasi wifi voucheran dan juga terkonfigurasi wifi biasa rumah. Jadi misalkan keluarga saya bisa masuk ke rumah Nanang MRK, kalau misalkan ya mau beli wifi bisa pakai wifi yang namanya voucheran Nanang MRK. Nah, untuk topologi servernya sekian dulu. Kita akan lanjutkan ke PPPoE atau kita akan lanjutkan ke topologi berikutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Nanang MRK. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau misalkan Anda suka dengan konten semacam ini, bisa membantu saya dengan memberikan super thanks yang ada di bawah video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.